Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tidak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya dan sahabatnya. Semoga kita selalu mendapatkan syafaatnya dan mendapatkan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Sebelumnya perkenalkan, saya Yulianti Fauzia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai buah atau apa yang akan kita dapat dari beriman kepada Allah. Sebagai seorang muslim, kita tentunya harus mengerti apa itu iman. Rasulullah menjelaskan, Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa timina biqodir khairihi wa syarrih. Yang artinya bahwa iman itu adalah percaya kepada Allah, kemudian percaya kepada malaikat, percaya kepada kitab Allah, percaya kepada Rasul, percaya dengan hari akhir, dan percaya kepada qada dan qadar. Seperti yang kita tahu, ini dikenal dengan rukun iman. Teman-teman sekalian, kita sering mendengar ungkapan dari para ulama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Iman kita pada tabiatnya tidak selalu stabil. Ada kalanya dia dalam keadaan nyaman, dalam keadaan kuat, tapi ada kalanya juga dia dalam keadaan drop, dalam keadaan lemah. Sedangkan kita selalu membutuhkan iman kita dalam 24 jam sehari. Kita butuh iman kita sebagaimana kita butuh udara, karena dengan iman itu jiwa kita bisa hidup. Karena dengan iman itu hati kita bisa bernafas. Kita butuh iman lebih dari kita butuh pulsa dan handphone. Bahkan banyak orang yang ketika keluar rumah lalu melupakan handphonenya, pasti ia akan kembali lagi ke rumah walaupun sudah berjalan jauh. Saking butuhnya dia terhadap handphonenya. Begitu juga kita dengan iman. Kita tidak bisa keluar rumah tanpa membawa iman. Kita butuh iman dalam banyak adegan hidup kita. Kita butuh iman ketika kita sedang diuji, supaya kita tabah dan sabar. Kita butuh iman dalam ibadah, supaya kita khusyuk, supaya kita semangat. Kita butuh iman ketika kita sedang bermuamalah, ketika kita sedang bergaul dengan orang-orang lain, supaya kita berlapang dada terhadap sikap-sikap orang lain yang kadang tidak berkenan buat kita. Kita butuh iman ketika kita menghadapi orang yang jahil agar kita mampu memaafkan kesalahan mereka. Kita selalu butuh iman dalam keadaan apapun. Bahkan ketika kita dapat nikmat, agar kita menjadi orang-orang yang bersyukur. Bahkan ketika kita dalam hubungan rumah tangga pun butuh iman. Dalam bertetangga pun juga butuh iman. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman seseorang itu tidak akan sempurna sampai dia mencintai saudaranya, seperti mencintai dirinya sendiri. Kemudian siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya, hendaklah ia memuliakan dan menghargai tetangganya. Artinya, semua berlandaskan iman, sehingga iman adalah salah satu kebutuhan yang cukup penting dalam hidup kita. Bahkan mungkin lebih penting daripada udara untuk kita bernafas, lebih daripada air untuk kita minum, lebih daripada makanan untuk kita makan. Kita butuh iman lebih dari semua itu. Saking pentingnya iman dalam kehidupan kita, sampai para ulama mengatakan atau mengumpamakan, iman itu seperti akar, lalu pohonnya adalah sabar, dan buahnya adalah kebaikan. Kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kalau kita ingin selalu menjadi orang yang baik, selalu ingin jadi orang yang happy, pengen jadi orang yang selalu lega dadanya, yang lapang hatinya, pengen jadi orang yang mudah memaafkan kesalahan orang lain, enggak baperan, enggak gampang patah, enggak gampang drop, enggak gampang putus asa, maka yang pertama kita harus pupuk dan kita siram itu adalah akar keimanan di dalam hati kita. Siapapun yang pengen tangguh dalam menghadapi ujian hidup, siapapun yang pengen survive dalam setiap musibah, siapapun yang pengen melihat keajaiban terjadi dalam adegan-adegan hidupnya, maka dasar yang harus dikeluarkan itu adalah iman. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kejutan dalam hidupnya. Orang kalau punya iman, Allah kasih banyak kebaikan dalam hidupnya. Maka Nabi mengatakan untuk hidupnya orang beriman itu dengan kalimat menakjubkan. Menakjubkan sekali hidup orang yang beriman. Itu mau kondisinya susah, menakjubkan. Mau kondisinya senang, juga menakjubkan.
Pertanyaannya adalah ketika, kita butuh iman, ketika kita butuh iman kita untuk selalu bisa stabil, kalaupun dia berkurang tidak drop dan mudah-mudahan dia besar selalu bertambah, bagaimana cara kita untuk bisa menjaga keimanan kita? Gimana cara kita nge-charge iman? Gimana cara kita nge-refresh iman? Teman-teman ngerasain saat-saat ketika hati kita tuh rasanya kayak deket banget sama Allah, hati kita rasanya kayak kangen banget sama Allah, kangen sama Rasul. Hasanah ibadah itu kayak nyaman gitu kan. Membaca Al-Quran nyaman, sholat malam itu nyaman. Bahkan sebelum tidur kita jadi kangen pengen tahajud. Kapan ya tengah malam pengen bangun pengen doa sama Allah. Sholat itu bisa nangis, doa itu bisa nangis, kapan? Nah, rata-rata jawabannya kita bisa merasakan suasana hati senyuman itu ketika lagi banyak masalah. Padahal kita bisa merasakan hal yang sama tanpa harus menunggu datangnya masalah. Nah, gimana sih caranya? Duduklah di dalam majelis ilmu. Ketika kita mendengar nasihat-nasihat para ulama, ayat-ayat dibacakan, hadis-hadis disampaikan, cerita dikisahkan, saat itu kita akan merasakan kelezatan iman yang sama seperti yang kita rasakan ketika kita sedang diuji, dan perasaan itulah yang bakal jadi bahan bakar dalam hidup kita untuk bisa melanjutkan perjalanan hidup, melanjutkan traveling atau trip dalam kehidupan kita. Menghadapi tantangan dalam hidup kita butuh bahan bakar, dan bahan bakar itu adalah iman, manisnya iman di hati kita. Jadi penting banget kalau teman-teman buat nambah kuota handphone, harusnya budget yang lebih besar berani kita keluarkan demi menambah kuota iman. Kalau teman-teman bersusah payah olahraga supaya bisa keringetan, supaya sehat fisiknya, harusnya tidak bersusah payah dalam mencari ilmu. Untuk menambah iman, kalau teman-teman sabar untuk ngecas handphone menunggu 1 jam supaya handphonenya bisa penuh dan bisa dipakai lagi, harusnya teman-teman juga sabar duduk dalam majelis ilmu 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam, supaya iman kita bisa bertambah kembali. Ketergantungan dan keyakinan kepada Allah akan mendatangkan pertolongan dari Allah, yang kita pun kadang-kadang tidak bisa tahu. Kata para ulama, kalau ada orang yang merasa takut, misalnya khawatir, dia merasa ketakutan kalau lewat di sebuah tempat, dia merinding, kemudian dia membaca isti'adzah atau a'udzubillahi minasyaitonirrajim, sudah cukup Allah utus malaikat-malaikat yang banyak yang akan membunuh setan-setan yang mengganggu. Padahal kita nggak lihat, kita nggak tahu seperti itu. Saya pernah mendengar kisah dari seorang muslim di Amerika. Dia tinggal di sebuah pemukiman di Amerika, yang di situ banyak geng-geng penjahat, orang-orang berkulit hitam yang tiap hari memperkosa, membunuh orang, saling perang, tapi dia nggak bisa apa-apa karena memang dia tinggal di wilayah situ bersama dengan orang tuanya. Tapi karena orang tuanya mendidiknya Islam, dia pakai jilbab. Setiap hari dia harus melewati gang-gang orang-orang ini. Jadi dia berusaha supaya tiba di rumah sebelum terbenam matahari, karena kalau sudah malam, sudah gelap, sudah kumpul tuh semua geng-geng di situ. Dan ringkas cerita, muslimah ini pulang dari kampusnya agak malam. Pada suatu hari sudah gelap, dia nggak punya pilihan nih, harus melewati gang-gang yang penuh dengan orang-orang jahat ini. Dia bilang, saya waktu itu lewatin gang itu, mau menuju ke apartemen saya, rumah susun orang tua saya, ada satu perempuan di depan saya, kelihatannya bukan muslimah. Tidak pakai kerudung, tidak tutup aurat, lagi lewat juga di depan gang situ. Tiba-tiba saya lihat dengan mata saya, dikeroyokin oleh laki-laki itu, dipegangin, ditarik dengan paksa, dimasukkan ke dalam sebuah tempat, dan terdengar suara dan teriakan. Dan kemungkinan diperkosa. Dan mereka sudah punya tim, jadi yang narik ke dalam itu beberapa orang. Nanti diperkosa, yang lainnya berdiri di depan gang, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Nanti mereka gantian memperkosa orang. Hampir tiap hari pekerjaan mereka begitu. Maka muslimah itu mengatakan, saya lihat di depan mata saya tuh, tapi saya nggak bisa berhenti. Saya mau kemana? Mau ke kampus sudah tutup, mau ke tempat temannya juga jauh. Rumahnya tinggal beberapa langkah harus dilewati. Dia bilang, lalu saya berdoa kepada Allah, ya Allah, sebagaimana aku meyakini kamu ada, kamulah yang telah memerintahkan aku untuk menjaga kehormatanku. Jagalah kehormatan ini. Dia bilang, lalu saya bertawakal, jalan aja, sudah, apa yang terjadi karena nggak ada opsi. Dia bilang, sementara saya lewat di depan mereka, geng-geng ini banyak orangnya, bukan 1-2 orang, banyak orang di situ, mungkin lebih dari 10 orang.
Tidak ada satupun yang mengganggu saya, nggak satupun yang mengganggu saya. Dan waktu saya lewat, mereka pada buang muka, orang-orang ini pada buang muka. Saya jalan sampai melewati gang itu. Kebetulan rumah saya, rumah orang tua saya berhadapan dengan kantor polisi. Lalu saya datang ke kantor polisi, lalu saya berkata, tadi ada kejadian begini, ada perempuan diperkosa di sebelah sana. Polisi pun menerima laporan tersebut. Karena dekat, betul terbukti ditangkap, masih ada perempuan tadi dan memang diperkosa. Akhirnya ditangkap semua ini, penjahat-penjahat ini. Sementara ditangkap dia bilang waktu masuk di kantor polisi, mereka tahu saya yang lapor. Saya pakai jilbab ada di situ, tapi mereka setiap lihat saya pasti buang muka. Bukan buang muka karena marah ya, bukan kayak orang yang ketakutan melihat saya sampai masuk di penjara semua. Sudah terungkap masalah itu. Dia bilang saya penasaran, saya bilang sama polisi setelah itu. Bisa nggak saya sebelum pulang saya mau temuin penjahat-penjahat ini? Kata polisi, silahkan datang ke sana dikawal. Dia datang, dia tanya, dia bilang, waktu saya masuk ke penjara semuanya pada tunduk, nggak ada yang berani lewat saya. Saya jadi bingung, ada apa sebenarnya? Saya seorang wanita, cuma pakai jilbab. Ini penjahat-penjahat terkenal tiap hari perkosa orang, tiap hari bunuh orang, gak ada yang ditakutin. Maka saya mau bertanya, saya yang laporin kalian. Maka ada satu orang yang menjawab, mengatakan, kami tahu kalau kamu yang laporin. Terus kata si perempuan ini, kalian tidak marah dengan saya? Karena siapa tahu mereka lepas dendam gitu ya, nggak ada yang nyaut, diam saja semuanya. Terus saya bilang, saya mau tanya, kenapa waktu saya lewat tidak ada di antara kalian yang mengganggu saya? Saya ingin tahu apa sebabnya. Ada satu orang, dia tidak angkat matanya ke arah perempuan ini, cuman dia tunduk mengatakan, dari tadi dari Anda lewatin gang-gang sampai sekarang di belakang Anda banyak orang yang menggunakan baju-baju putih yang menemani Anda dan badannya besar-besar. Kami takut, perempuan ini bilang. Saya tiba-tiba gemetar, hampir jatuh kaget dengan informasi itu. Tapi itu kisah nyata. Dia bilang kalau begitu baiklah, dia keluar lalu diceritakan kepada keluarganya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari kisah ini, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala mendatangkan pertolongannya yang tidak masuk di akal manusia. Baiklah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa dipahami dan diambil hikmahnya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya Yulianti Fauziah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.